Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita akan membahas tentang negosiasi. Negosiat. Negosiasi ini sangat erat kaitannya sebenarnya dalam kajian psikologi dan kehidupan sosial. Negosiasi dalam uh, telaah kita hari ini paling tidak ada 5 yang akan kita ketahui. Pertama, pengertian. Tentu saja kita harus mengetahui pengertiannya. Kedua, syarat kapan negosiasi itu bisa sukses. Sukses itu maksudnya suatu negosiasi berhasil. Ketiga, pentingnya kemampuan negosiasi dalam wirausaha. Keempat, apa saja yang ada di dalam elemen negosiasi. Terakhir, model-model yang ada di dalam negosiasi. Pengertian negosiasi. Negosiasi ini secara umum bisa kita artikan sebagai sebuah perundingan. Adalah suatu upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat atau kepentingan antara satu pihak dengan pihak lain. Sering kita melihat atau membaca kalau dalam kajian psikologi industri itu bab tentang negosiasi itu selalu dikaitkan dengan konflik. Artinya negosiasi itu adalah implikasi atau akibat dari sebuah konflik. Sebagaimana kita ketahui, konflik tidak bisa dihindari. Jadi negosiasi itu bisa dipahami sebagai upaya mencapai keinginan dalam berinteraksi. Dalam berinteraksi kan tidak mungkin kita sama dengan semua orang, termasuk dalam wirausaha, maka kita perlu bernegosiasi. Misalnya Anda dapat membeli barang atau servis yang murah dan berkualitas, atau menjual barang atau servis yang mahal tetapi dapat laku terjual. Anda pasang tarif tinggi dengan biaya servis yang mahal karena jasa ini berharga, tapi tetap bisa dipakai oleh orang. Itu kemampuan negosiasi itu. Nah, lalu syarat negosiasi itu sukses. Kalau menurut saya dan beberapa kajian ilmiah itu saya sederhanakan sebenarnya 3 saja. Pertama, mempunyai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang apa yang akan dinegosiasi. Yang kedua, keterampilan bernegosiasi atau kemampuan berdiplomasi katakan. Tapi tidak berbohong. Negosiasi bukan berbohong. Ketiga, intuitif. Intuitif itu kira-kira intuisi, kebenaran yang datang secara tiba-tiba. Nah, kalau dalam agama itu disebut ya katakanlah sebagai petunjuk atau ilham dan lain-lain. Jadi pentingnya kemampuan negosiasi dalam kewirausahaan. Ini poin ketiga, pentingnya negosiasi dalam wirausaha. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari tentu negosiasi ini penting. Tidak hanya dalam wirausaha. Dalam berjanji dengan teman, dalam menetapkan satu tujuan, misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, teman maunya ke sana, kita mau ke sini. Nah, di situ telah terjadi negosiasi. Pasti kita akan menonjolkan kelebihan dari pendapat kita. Nah, proses negosiasi tak bisa dihindari oleh para wirausaha. Dengan siapapun yang akan bersinggungan dengan mereka, maka mereka tetap memerlukan atau melakukan negosiasi. Misal saja mengenai produknya, mengenai jasanya, mengenai cara dia berinteraksi, cara dia membentuk kerjasama, cara dia mengajak orang lain supaya terlibat dengan dia. Itu negosiasi, karena tidak semua orang mempunyai kepentingan yang sama dengan dia. Nah, elemen dalam negosiasi, istilah elemen ini sebenarnya kan apa-apa saja yang ada dalam negosiasi. Kalau literatur itu kita telusuri memang banyak elemennya, tetapi saya hanya memakai elemen 7 saja. Pertama, adanya interest. Interest itu kecenderungan atau keinginan. Kedua, adanya legitimasi. Legitimasi itu tidak sama dengan legalisasi. Legitimasi itu adalah pengakuan, tapi tidak ada kekuatan hukum. Diakui tapi tanpa kekuatan hukum, berbeda dengan legalitas. Kalau
Kalau legalitas itu tidak perlu pengakuan, yang penting sudah ada badan hukumnya. Ketiga, relationship. Ada relasi, ada koneksi. Keempat, ada alternatif. Kelima, ada opsi. Pasti dalam negosiasi itu ada opsi. Opsi itu pilihan. Keenam, ada komitmen, perjanjian. Yang ketujuh, ada komunikasi. Jadi 7 itulah di dalam negosiasi yang harus kita terampil dalam menggunakannya. Dalam prakteknya, negosiasi yang baik perlu ditambahkan dengan ini saya yang menambahkan bahwa 7 itu saja ternyata tidak cukup. Jadi saya memasukkan dalam yang ke-8 itu namanya trust. Kalau dalam bahasa Arab itu thiqah mutabadilah. Adanya saling kepercayaan timbal balik. Maka kalau kita tidak ada kepercayaan satu sama lain, tanpa adanya thiqah itu, maka negosiasi itu akan menjadi cenderung akal bulus. Kebohongan mungkin akan terjadi karena kita tidak ada trust. 8 elemen itulah yang menunjukkan bahwa bukan hanya keinginan kita saja yang diutamakan, tapi juga komunikasi dan hubungan interpersonal berupa thiqah tadi. Dalam bahasa Arab thiqah. Jadi dalam negosiasi ternyata kesuksesan Anda bernegosiasi bukan tergantung kepada apa keinginan Anda. Bisa saja Anda benar, Anda baik, tapi dalam negosiasi Anda gagal, maka kebaikan yang Anda sampaikan tidak menjadi sebuah komitmen. Bisa jadi orang yang tidak tepat mengambil suatu keputusan, dia yang memegang komitmen. Kenapa? Karena dia pandai bernegosiasi. Nah, sekarang yang terakhir, model negosiasi. Sebenarnya model ini banyak dikembangkan oleh para ahli, tetapi kalau dalam pemahaman saya, model itu hanya 3. Atau pertama, distribusi negosiasi. Distribusi negosiasi itu terjadi win-loss. Satu menang, satu kalah. Satu pihak pasti ada yang mengalah. Baik kalah karena terpaksa maupun kalah karena memang mengalah secara ikhlas. Misalnya si A mau harganya 10.000, si B mau harga 7.000. Karena kepandaian si A, maka harga tetap menjadi 10.000, menjadi deal. Berarti si B dalam hal ini kita sebut kalah. Sebenarnya tidak ada kalah, tidak ada menang, tetapi istilahnya satu menang, satu kalah. Artinya dalam bernegosiasi satu berhasil dengan niatnya, satu lagi tidak. Nah, itu dia kan berarti itu namanya distribusi negosiasi. Yang kedua namanya win-win solution. Win-win solution itu misalnya si A meminta 10.000, si B 8.000, diambil jalan tengah 9.000. Satu puas, satu senang. Negosiasi berjalan dengan baik. Kalau dalam pepatah Minang, lama dia wak ketujuh dek orang. Enak bagi dia, orang lain juga enak. Nah, kan berbeda dengan distribusi negosiasi yang pertama tadi. Yang ketiga, dua-duanya kalah. One loss, one loss. Both of them lose. Kedua-duanya kalah. Kenapa? Karena negosiasi tidak berjalan dengan baik. Dan itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu, pesan saya, be a good negotiator in your life for anything. Jadilah negosiator yang baik dalam hidup Anda untuk segala apa saja, untuk segala hal. Tapi syaratnya tidak berdusta. Tidak berdusta. Negosiasi itu benar-benar sebuah keterampilan, benar-benar sebuah ilmu dan seni. Jadi tidak perlu kita berdusta untuk memenangkan keinginan kita. Dan ingat, negosiasi terbaik adalah win-win solution. Dampaknya tidak ada negatif pada orang lain, tidak berdampak negatif kepada kita dan kepada pihak negosiasi. Dan itu menjadi komitmen, hasilnya menjadi sebuah komitmen. Jadi para wirausaha, latihlah diri dalam negosiasi, tapi jangan latih dalam kebohongan. Jangan berlomba-lomba untuk berbuat kemungkaran. Berlomba-lombalah buat kebaikan. Bernegosiasilah dengan cara yang benar untuk hal yang benar.
dengan menghasilkan win-win solution. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.